Keluarga yang dimuliakan Allah, kita bersama-sama memanfaatkan waktu, menggunakan waktu yang diberikan Allah, kesempatan yang sedikit pada saat ini kita memperhatikan, mendengarkan dan menghayati fatwa-fatwa agama, nasihat-nasihat agama yang bersumber daripada Quran dan Sunnah. Kita ambil dari kitab Syiarus Hidayatus Salikin, halaman 44 di tengah dalam kurung dan sayubianya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala al-imam Syekh Abdus Samad Al-Palimbani rahimahullahu ta'ala qala, dan sayubianya di tengah halaman 44 dalam kurung, bahwa jangan engkau suka pada tiap-tiap waktumu itu melainkan dengan bertambah ilmumu dan amalmu. Ini nasihat fatwa agama lawan umat-umatnya. Yang diperhatikan itu adalah waktu. Jadi kata Syekh Abdus Samad, sepantasnya jangan kamu suka, jangan kamu gembira setiap waktu itu, kecuali kegembiraanmu itu terhadap bertambahnya amal dan ilmu. Nah, sehari bertambah, itulah yang kita gembirakan, yang kita sukakan, karena waktu itu di sisi Allah sangat berharga, dan Allah bahkan sampai bersumpah di dalam Al-Quran, wal asri, demi waktu. Jadi dengan nikmat waktulah kita kadang-kadang tertipu, kita kadang-kadang terpedaya di dua nikmat, waktu dan sehat. Sehatnya ada, waktunya ada, kemudian kita terlena oleh dua nikmat ini, akhirnya kita ketinggalan waktu. Waktu berjalan terus dan tidak pernah berhenti, apalagi mundur. Jadi di situ bila kita kada bisa memanfaatkan, memanage waktu sebaik-baiknya, kita menjadi orang yang tertipu. Jadi jangan sayuginya, bahwa jangan engkau suka, jangan gembira pada tiap-tiap waktu itu dengan bertambah dunia. Bertambah dunia dan bertambah kekayaan. Jadi dunia semakin bertambah, kekayaan semakin bertambah, jangan membuat kita terlena, jangan membuat kita suka, karena kedua-duanya itu bakal menyakiti hati kita. Bakal menyakiti hati kita kalau kita tidak punya ilmu. Bertambah duniamu dan kekayaanmu, serta kurang ilmumu dan amalmu. Ilmu berkurang, amal berkurang, harta meningkat, kekayaan bertambah. Buat apa? Menambah semakin jauh kita lawan Tuhan. Jadi kadang-kadang harta kita gunakan buat melawan Tuhan, buat menantang Tuhan. Kenapa? Karena amal dan ilmu kada bertambah. Jadi kalau amal dan ilmu bertambah, silakan hartanya bertambah. Yang penting adalah amalnya setiap hari harus meningkat, dan ilmunya semakin hari semakin bertambah. Karena kita sudah berapa waktu yang kita lewati ini. Pertama, kita waktu dalam rahim. Dalam rahim merasa dunia kita lah rahim itu sudah, tapi ternyata setelah keluar lahir luas pada rahim. Lalu kita tertipu lagi melihat dunia, masa bayi sudah kita lewati. Apa yang kita hasilkan dari masa bayi kita? Setelah masa bayi, masa kanak-kanak pulang berpindah. Apa yang kita dapatkan hasil daripada masa kanak-kanak kita? Belum ada. Berpindah lagi ke masa remaja. Masa remaja pun juga tidak ada yang bisa kita ambil.
kalau kita kada menambah ilmu dan amal. Setelah remaja pindah lagi ke waktu remaja sempurna. Remaja sempurna pindah ke dewasa. Berpindah-pindah terus waktunya, ditinggalkan waktu terus. Kita ditinggalkan waktu kanak-kanak sudah, ditinggalkan waktu remaja sudah, dan dewasa sempurna, kemudian setengah baya. Masa waktu setengah baya. Bila sudah setengah baya, kada ada perubahan. Kata-kata di Banyui lagi Pak. Bila sudah setengah baya 40 tahun, itu batas maksimal untuk bisa dibimbing. Sudah 40 tahun kada berubah juga, tergantung nasib lagi. Kalau ditambahi bilang kada kau lagi, dipindahkan banyu, sadrum banyu udah kada kau lagi. Bila sudah 40 ke atas, nah, bila kadainya seorang sadar dapat hidayah Allah. Nah kalau sudah masa setengah baya berpindah ke masa tua. Setengah tua 50-an sudah. Pindah lagi tua bangka. Masa tua bangka, masa menurun. Masa usia senja. 60 ke atas. Bila masih haji lagi sudah 60 tahun ke atas tuh, menganak ya udah. Barilane lagi kalau dia doang. Mangalim buai. Mangalabio jangan ini. Menganak. Jadi waktu di dalam Islam itu sangat berharga. Semenit pun bernilai. Jadi jangan kita suka hanya kekayaan bertambah, harta bertambah, tapi amal berkurang, ilmu berkurang. Berarti semakin kita siksa kita. Maka apa faidah hidupmu di dalam pada bertambah hartamu? Jadi pertanyaan agama, apa faidah hidupmu kalau cuma harta bertambah? Padahal umurmu tiap-tiap ketika itu kurang. Ini Muharram sudah kita lewati beberapa hari, tahun baru Islam 1445 Hijriah, yang pada hakikatnya umur kita semakin berkurang setahun pulang. Setahun berkurang pulang, bukan bertambah lah. Jadi kita jadikan tahun baru Islam ini sebagai tonggak dari akhir penyesalan tingkah salah kita. Kita jadikan neraca perbanding amal. Kita banding amal kita yang sudah lewat, kita ukur, kita hitung, sanggupkah usia yang sudah kita lewati itu dapat memberikan kebahagiaan untuk hari esok. Itu menghitung kita sendiri, menanyai kita sendiri, karena umur kita setahun pulang berkurang, bukan bertambah. Umur berkurang, amal berkurang. Jadi amal berkurang, ilmunya berkurang, umur pun juga berkurang. Jadi justru kita tahu bahwa setiap hari itu mengurangi umur, kita tambahi amalnya. Amalnya nang dahulu, nang semalam 100 tasbihnya, hari ini 101. Ada sebanyak-banyak, sok 102, sok 103. Artinya asal ada tatanam sabigi nyior barang tatanam sehari ini nampakai pacang isok. Namanya di dunia apa sakit, akhirat pulang sakit. Di dunia kada kaya orang, menyakau di akhirat barang nyaman. Jadi apa faedah hidupmu di dalam pada bertambah hartamu, padahal umurmu tiap-tiap ketika itu kurang.
Nah, karena kekayaan dunia itu tatkala engkau mati tiada engkau bawa ke dalam kuburmu. Bis semua cincin lepas surang, galang lepas surang, gigi palsu pun dilepas surang, apapun jenisnya dunia dilepas. Kada membawa mobilnya. Jadi tatkala engkau mati tiada engkau bawa ke dalam kuburmu dan tiada bersama-sama akan dikau di dalam akhirat melainkan ilmumu dan amalmu nama iringi. Jadi ada 3 teman setia waktu hidup kita sampai menjelang mati. Pertama harta, kedua keluarga, dan ketiga amal. Harta, keluarga, dan amal. Karena kita yakin lah kiraman katibin ada terus nih. Malaikat kiraman katibin atau tulis tiap saat tiap waktu ada terus, kada pernah pisah dengan kita. Dan catatannya kada pernah error. CCTV-nya bagus, kada pernah terhapus. Jadi di situ karena kita yakin bahwa ada kiraman katibin yang menulis terus mencatat terus semua amal-amal kita. Jadi 3 macam: harta, keluarga, dan amal. Di antara yang 3 ini, harta, keluarga, dan amal, yang paling pengkhianat adalah harta. Yang paling pertama bedulu berkhianat dan kita harta. Karena apa? Karena kita sudah berlapas pada dunia, sudah hak waris ampunnya. Jadi hak waris kan mau umpatnya kakubur nih. Nah harta yang kita agung-agungkan, yang kita puja-puji sampai tapahual londang sana gara-gara harta, ternyata paling pengkhianat bedululan kita adalah harta. Habis semua dilapasi orang pakaian kita. Tertinggal kain kapan lagi yang dibawa. Padahal larang benar silawar, larang benar baju gamis macam-macam itu kar sarung. Ternyata tetap kenapa dibawa. Yang lebih baik daripada harta adalah keluarga. Jadi keluarga merawat, kemudian mengantar sampai ke kubur. Keluarga mengantar sampai ke kubur. Harta sudah tinggal. Dan keluarga ini pun juga kada mau umpat ke kubur. Kada ada hakunnya biar sehidup semati kayak pun tetap ada hakun. Berbuat ke kubur juga sama-sama. Keluarga juga meninggalkan kita setelah kita ditumpuk, dikubur, ditimbun. Keluarga berdatangan meninggalkan kita. Dan yang paling setia mendampingi kita adalah amal kita, ilmu kita. Jadi yang 2 tadi sudah tidak ada lagi harta dan keluarga tadi. Ini yang dibawa cuma amal baik, amal buruk. Apapun perbuatan kita jadi amal. Apapun perbuatan kita jadi amal, tergantung niat-niat kita. Bila niat kita baik, amal jadi baik. Bila niat kita jelek, amal kita jadi buruk. Tergantung niat. Hingga meninggalkan akan dikau oleh anak istrimu. Anak kada mau umpat yo ka kubur. Bini paginya hanya waktu memandiin dia menangis habini jurang bersabar ya umanya si anu ay. Nah orang sudah takdir kita berpisah bersabar ya. Itu jenam bini aku kada menangisi mayatnya tuh kada.
menangisin tukang mandi itu sudah nabu selingkuh. Jadi istri meninggalkan anak, meninggalkan seluruh keluarga, meninggalkan harta sudah berdahulu, meninggalkan pada keluarga. Udah kayak hak waris tuh, kalau sudah dikuburakan itu boleh dibagi sudah hak waris ampunnya. Kadang mengganang lagi nanti dikuburnya untuk wancari. Istrimu dan segala hartamu dan segala taulanmu, keluarga atau taulan lah, maka tinggal engkau seseorang di dalam kuburmu, maka ketika itu tiada bersama-sama dengan dikau melainkan amalmu juga. Dan jika ada ilmu amalmu itu yang kebajikan, niscaya engkau dapat akan dia kesenangan lagi nikmat di dalam kubur. Dan jika ada amalmu itu yang kejahatan, niscaya engkau dapat akan siksa yang amat sakit. Jadi maju kena mundur kena. Ini sudah di situ Pak, alam hasyar. Alam hasyar itu alam penyesalan. Alam penyesalan. Kenapa nang banyak beramal menyesal, nang sedikit menyesal, apalagi nggak ada beramal. Alam hasyar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kita bukti kita. yakni barang siapa mengerjakan amal kebajikan setimbang semut yang kecil, niscaya melihat ia akan dia di dalam kuburnya dan di dalam akhirat, dan dengan kesenangannya dan nikmatnya. Dan barang siapa mengerjakan amal kejahatan setimbang semut yang kecil, sama juga niscaya melihat ia akan dia di dalam yang demikian itu dengan kesusahannya dan siksa yang amat sakit. Jadi sehalus apapun amal jangan kita remehkan. Pernah halus tuh pernah membawa keikhlasan kita. Kadang-kadang orang memberikan minum segelas air putih, segelas air putih itu bisa memasukkan kita ke surga. Ada sebuah cerita, seorang wali Allah berjalan musafir, kemudian kecapean, kelelahan, singgah di sebuah kampung dan duduk di pelatar orang, kemudian meminta lawan ampun rumah tadi air segelas karena sudah kelelahan, kecapean, kehausan, meminta ampun rumah air segelas untuk minum agar bisa melanjutkan perjalanan. Lalu yang namanya air segelas, air putih, kada bernilai, kada berharga, diberikan air segelas, kemudian minumlah seorang wali Allah tadi. Setelah minum, melanjutkan perjalanan, kuat berjalan. Lalu setelah itu, padahal yang memberi air itu orang fasik termasuk orang zalim. Lalu di saat waktu di akhirat, alhamdulillah ada akhirat Pak. Seandainya kada ada akhirat, kada pertemuan. Akhirat ada. Lalu dijanjikan Allah di akhirat itu hari pembalasan, bertemuan berdaan. Jadi pada waktu nang memberi banyu tadi segelas air tadi disiksa oleh malaikat Zabaniyah, disiksa bagaimana siksaan di neraka. Ternyata yang diberikan air segelas tadi kenal melihat yang disiksa tadi. Jadi memohon kepada malaikat rahmat, wahai malaikat, mohon aku berhenti sebentar, stop dulu, jangan dibawa ke surga. Aku tidak akan ke surga sebelum dengan orang yang disiksa. Ujian yang dibawa ke surga tadi. Ujian malaikat kenal kayak kamu, kenal. Lalu dikabulkan permintaannya. Takajid Pak yang disiksa ini. Karena dibisakannya. Siapa ikam? Kamu siapa? Ujar nang dibawa ke surga dari kamu, kenal aku waktu itu, waktu hidup di dunia, waktu aku kecapean dalam perjalanan musafir singgah ke rumah ikam, di pelatar ikam, dan kemudian aku minta air segelas.
minta air segelas lawan pian, ternyata dengan berkat air pian segelas aku kau melanjutkan perjalananku. Demi Allah aku ditangkan ke surga sebelum dengan engkau. Diangkat Pak segelas air putih. Inilah wa may ya'mal miskal dzarratin khairan yarah. Saya timbang semut amal kita yang baik jangan kita anggap remeh, di akhirat nampak. Kejahatan pun demikian, setimbang semut pun kejahatan kita juga akan nampak, kan kita lihat. Jadi kita orang beriman bersyukur ada akhirat kepada. Kenapa? Pacang betamuan non anak, nama anak ada betamuan waktu hidup, di akhirat betamuan non anak. Lagi anaknya meninggal waktu ibu umur, ini menunggu kita di sana. Ada orang bermasalah lawan kita di dunia, di akhirat pacang diselesaikan, betamuan aja pulang. Jadi untung ada akhirat. Jadi kita sambung. Maka apabila kuning matahari, yakni hampir masuk matahari, maghrib, waktu maghrib, bila kuning sudah matahari, yakni hampir masuk matahari, maka hendaklah engkau kembali ke masjid dahulu daripada masuk matahari. Sebelum maghrib kita ke masjidan, karena di situ waktu ini berimbang, waktu adalah waktu menjelang maghrib, waktunya tuh berimbang nilainya, harganya sama dengan kita sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh, jadi habis sembahyang subuh menuju waktu isyraq, itu waktu termahal, waktu kita berhaji, dapat gelar haji dan doa dikabulkan. Dan di sini sore menjelang maghrib, setelah kita habis melaksanakan aktivitas, usahakan jangan sampai matahari tenggelam, kita hanya ke masjid. Kita sambut, kita antar mataharinya dalam masjid. Kita antar mataharinya dalam masjid, artinya di saat orang azan kita ada di masjid. Itu doa kita kabul, Pak. Dan dirindukan oleh Siti Aisyah tuh. Waktu yang sangat dirindukan oleh Siti Aisyah, waktu kuning matahari hendak menjelang maghrib. Di situ semua kegiatan sini lepas, langsung hidin duduk, menghadap kiblat, munajat, berwudu, berdoa, menunggu waktu maghrib. Itu waktunya Siti Aisyah yang paling disukai Sidin, karena Sidin di situ Allah melimpahkan rahmat sama dengan waktu kita subuh menjelang matahari terbit. Jadi dua waktu nih, habis subuh, habis asar menuju ke maghrib. Jadi bila kuning matahari, yakni hampir masuk matahari, maka hendaklah engkau kembali ke masjid dahulu daripada masuk matahari, serta masgul engkau dan mengucap tasbih dan istighfar. Maka waktu sesibukannya adalah waktu ulang olahraga, waktu orang memancing, waktu orang yang sedang ngabuburit, orang bersantai, waktunya jam saya itu. Bon kapi-kapi apa hibak jam itu. Nya kada salah jam gitu Pak beisian kapi-kapi. Tahun ini orang yang mahir mencari iwak. Iwak bila jam kayak itu kacaburan. Subuh lawan pas maghrib kacaburan, beliuran, melihat ketumat lagi nah. Itu waktu doa dikabulkan. Waktu doa dikabulkan. Jadi antara sembahyang subuh menunggu waktu isyraq, kemudian antara kuning matahari sampai tenggelam matahari, angkat tangan kita berdoa. Di saat waktu orang sibuk-sibuknya kita berdoa kepada Allah. Mengucap tasbih dan istighfar, karena kelebihan fadilat waktu ini seperti kelebihan fadilat waktu yang kemudian daripada subuh hingga terbit matahari. Sama, nilainya sama. Menjelang tenggelam matahari, kuning matahari sampai bang maghrib. Itu waktu orang berbuka puasa. Menjelang berbuka puasa. Jadi para wali-wali Allah berbuka puasa
Nabi Daud puasa sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Jadi di waktu itulah, waktu menjelang tenggelam matahari, mereka mengangkatkan tangan. Di situ waktu yang ditunggu oleh Siti Aisyah, yang dicintai, digemar oleh Siti Aisyah, waktu kuning matahari. Jadi sedang bersiap-siap, artinya sebelum kuning matahari itulah, dan kita sudah tahu nih, ulo putih karasi bermagrib kulit. Ternyata orang berbagi warisan di jam kuning matahari itu. Kita tinggal, kita akan dapat. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Artinya ucap olehmu tasbih dengan puji Tuhanmu dahulu daripada terbit matahari dan dahulu daripada masuk matahari. Jaga dua waktu nih. Jadi di waktu sebelum terbit fajar, sebelum terbit matahari, dan sebelum gurub. Gurub itu tenggelam matahari, masuknya matahari. Ilmu inilah, mendapat ilmu kita, oh ternyata di waktu itu Allah berbagi warisan rahmat, warisan ampunan, warisan makbulah, warisan barakat. Di situ Allah membagi warisan di jam kuning matahari. Nah, sementara kita masih di jalan, masih di kantor, masih di toko, masih di pasar, sekarang kita rubah bagagamatan. Kita rubah bagagamatan pelan-pelan, sedikit-sedikit. Sudah mulai bahari kita mengajar dunia kayak ini hak. Ujung-ujungnya mati, tinggal akhirat. Bahwalan pada barawaan karbataguran gara-gara dunia, ujung-ujungnya mati, ketinggalan pulang akhirat. Itulah Allah bersumpah, wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia manapun pasti dalam keadaan kerugian. Rugi manusia diberikan waktu. Artinya kalau Allah memberikan waktu itu berarti Allah menyuruh baik. Allah menyuruh baik, Allah menyuruh bagus. Cuma kata kita mempatahkan. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali yang kada rugi orang yang beriman dan beramal saleh. Orang yang beramal saleh, orang beriman, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, itu jangan kada rugi. Mengajak manusia berbuat kebenaran, mengajak manusia kesabaran, itulah nang kada rugi. Bila selain pada itu rugi berarti bersumpah Allah demi waktu. Dan baca olehmu dahulu daripada masuk matahari itu surah Wasyamsi. Berarti ini berwudu, mandi, sudah hendak berangkat ke masjid, buka Quran satu mat. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalla wal laili idza yaghshaha. Baca wasyamsi wa duhaha dulu sebelum berangkat ke masjid. Atau di masjid bacanya sebelum masuk waktu. Dan bila kada sanggup membaca itu baca wadduha. Baca walaili idza yaghshaha, wadduha bisa, atau walaili idza yaghshaha, dan qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Banyak aja ataunya nih alternatifnya. Wasyamsi wadduhaha walaili idza yaghshaha qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Dan hendaklah masuk matahari itu padahal engkau senantiasa dalam mengucap istighfar. Astagfirullahaladzim. Bila meladung dawa berbunyi azan astagfirullahaladzim, itu jangan sampai ditinggal. Dimanapun kita bertamu waktu, di jalan enggak, bila di jalan kemendengar orang azan astagfirullahaladzim, baca istighfar. Kata kita sudah melakukan pelanggaran di situ. Maka apabila engkau dengar akan bang maghrib, maka jawab oleh makan dia. Jawab bang lah, menjawab bang, jawablah apa yang dikata oleh orang bang.
Bila asyhadu alla ilaha illallah, jawablah dengan asyhadu alla ilaha. Itu ucapan sahutan bang kita itu sampai ke masyarakat. Kita menjadi saksi. Hanya ujar guru ulun, nah, itu kalau asyhadu alla ilaha illallah tambahi ana asyhadu alla ilaha illallah. Meskipun asyhadu maknanya ada anak juga di dalam, tapi kita nampakkan jelaskan aku bersaksi, dagingku bersaksi, tulangku bersaksi, darahku bersaksi, rohku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah selain pada Allah. Itu langsung sampai ke masar saksi kita tuh. Karena bila wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tambahi anaknya juga. Ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pesan guru ulun bahari itu. Ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau perlu kita sambut nabinya, marhaban ya habibi waj'al qurrata ayuni ya Rasulullah. Selamat datang kekasihku, selamat datang kekasihku di bangga mata. Waktu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka apabila engkau dengar akan bang maghrib, maka jawab olehmu akan dia, kemudian maka baca olehmu doanya. Allahumma inni, ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku, sesungguhnya aku as'alu memohon inda iqbalil lailika, di saat menghadapi malam engkau, wa idbari naharika, dan membelakangi siang engkau, wa huduri salawatika, dan menghadiri sembahyang yang dipanggilkan oleh engkau, wa aswati doaika, dan menjawab panggilan-panggilan engkau, antutia Muhammadanil wasilah, bahwasanya engkau datangkan terhadap nabi kami sebagai wasilah perantara, wal fadilah, suatu anugerah kelebihan, wa syarafa, dan kemuliaan, wa darajata, ketinggian derajat, al aliyah yang sangat maha tinggi, ar rafi'ah yang maha tinggi, wa ba'ashu, bangkitkanlah ya Allah terhadap nabi kami, al maqam al mahmuda, ke tempat yang paling terpuji, allazi wa'atah, yang telah engkau janjikan, ya arhamar rahimin, wahai yang maha rahman di antara yang rahman. Ini kita mengantar tiket syafaat, doa nah habis azan. Jadi di situ mengangkatkan nabi ke tempat yang paling tinggi, ke Maqamal Mahmud. Maqamal Mahmud itu tempat tertinggi di akhirat, karena seluruh masyarakat melihat nabi di Maqamal Mahmud ini sedang dalam keadaan sujud nabi, padahal manusia lain, rasul lain huru-hara mencari perlindungan, mencari bantuan, mencari syafaat, mencari pembela. Nabi waktu itu sedang sujud. Hasil doa kita antu ya Muhammadanil wasilatu wal fadilah wa syarafa wa darajatul aliyah ar-rafi'ah wa ba'asul maqamal mahmud allazi wa'tain ya arhamar rahimin. Bangkitkan, angkatkan posisi nabi kita ke tempat Maqamal Mahmud. Nabi langsung duduk di atas mimbar Maqamal Mahmud. Seluruh masyarakat melihat nabi. Dan di situ waktu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril, wahai Jibril, datangi kekasihku Muhammad. Suruh pinta, napa dipindah hendak. Datang Jibril di hadapan Rasulullah sujud. Ya Muhammad, saya pinta apa yang kamu pinta. Nabi kada menjawab, Nabi kada menoleh. Ternyata ada sebutan Jibril, ya Muhammad isfa tu syafa. Ya Muhammad, mintalah syafaat, kamu akan diberikan syafaat. Bangkitlah Rasulullah dari sujud di Maqamal Mahmud tadi. Setelah bangkit, ucapan yang keluar pertama dari mulut Rasulullah, ya Rabb, aina may yuhibbuna fiyya, ya Allah, mana orang yang mencintai aku. Siapa? Nama doakan waktu azan. Yang berdoa setelah azan selesai. Allahumma ini memang kita baca biasanya lah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wa sholatil qaimah. Itu terus kita amalkan, kita baca. Itu mengantar tiket kita ke surga, mendapat syafaat Rasulullah SAW.
Jadi nanti dipanggil Nabi, ya Rab, aina ma yuhibbu Nabi, ya Allah mana orang yang mencintai aku, berdirilah kita yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkat doa setelah azan. Kalau maghrib beda lagi lah doanya nih bacanya. Allahumma inni as'aluka inda iqbalil lailika wa idbari naharika wa hudri salawatika wa aswati du'aika antu ya Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafat darajat al aliyah ar rafi'ah wa ba'sul maqamal mahmud allazi wa'ata ya arhamar rahimin. Ini bacaan habis azan waktu maghrib menurut ulama tasawuf. Menurut ulama tasawuf, tapi kalau menurut kita fuqaha tetap aja Allahumma rabb hadzal da'wati tammah. Kalau kita masih berduduk di dalam makam fikih, kita masih banyak fikih nih lah. Kita batasi ini lah. Setelah itu wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma atina imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun wa rahmatun analu bi asyrafa karamatika fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil